Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Buria, perkenalkan kami dari kelompok Bawung atau kelompok Batik Kawung. Nah, sebelum kita masuk ke presentasinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, Maria Gabriel Geselin Tias atau Elin dari absen 18. Saya Christopher Immanuel Sinaga dari absen 5. Dan saya Tania Kalista dari absen 32. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari matematika minat, yaitu transformasi geometri. Dan di sini kami akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan di sini juga kami akan memodifikasi salah satu batik, yaitu modifikasi dari batik Kawung. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama kita bikin titik pusat dulu di 0,0. Nah, terus kita bikin titik bantu di 10,0, 0,10, 0,10 dan 10,0. Nah, habis itu kita bikin garis yang menyambungkan dari titik yang telah kita bikin, dari E ke B, B ke C, C ke D, dan dari D ke E. Habis itu kita menggunakan setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran ini kita bikin dari titik yang telah kita buat juga, dari E ke D, D ke C, dari C ke B, dan dari B ke E. Nah, ini udah selesai pertama-tama. Nah, terus kita bikin lagi yang berbentuk lingkaran. Pertama kita bikin lingkaran dari 30 ke min 30 ke min 10. Nah, itu sama kayak tadi kita bikin seperti bunga. Kita menggunakan titik bantu juga menjadi titik pusat. Kita bikin juga titik baru sebagai titik bantunya. Dan kita bikin motif bunganya kayak yang pertama. Dan juga biar tampak lebih bagus, kita memodifikasi bentuk kotaknya dengan dirotasi 45 derajat. Kemudian 45 derajat. Nah, hasilnya jadi begini. Lalu akan dilanjutkan oleh Kalia. Kemudian untuk selanjutnya, kita mau memodifikasi ke bentuk batik yang lingkaran ini. Nah, di sini tuh kita memodifikasinya dengan menambahkan lingkaran di setiap bagian dari batik ini. Kita akan menaruhnya di tengah dan di samping-sampingnya dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan refleksi, rotasi, dan semacamnya. Pertama-tama ini kita akan dimulai dari bagian dalamnya dulu. Kita akan memakai lingkaran kecil, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Ini ditaruh di tengah untuk lingkarannya, lalu kemudian di bagian bawahnya, lalu juga di bawahnya, dan yang terakhir lingkaran yang lebih besar. Lalu dari sini kita akan merefleksikan, dan dari sini kita akan merefleksikan lingkaran ini ke bagian batik lainnya. Jadi kita bisa menggunakan refleksi, lalu bisa juga menggunakan rotasi. Jadi kita akan memakai 90 derajat, dan dari sini kita bisa memakai 180. Lalu kemudian dari sini kita bisa untuk lanjut ke bagian luar, itu menggunakan lingkaran juga. Di sini lingkaran kecil, sini juga akan lingkaran kecil, lalu akan ada lingkaran besar. Lalu sama seperti tadi, dari sini kita akan merefleksikan dan merotasikan. Ini kita akan merefleksi dengan titik di sini. Lalu kita akan merotasikan yang juga sini. Lalu di sini akan rotasi 180. Nah, ini untuk modifikasi batik Kawung dari kelompok kami, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elin. Oke, baik. Setelah dimodifikasi oleh Kalia, sekarang saya akan memperindah kembali dengan menggunakan konsep refleksi objek pada titik dan juga rotasi objek. Yang pertama, kita akan melakukan refleksi yang lingkaran terlebih dahulu. Refleksi objek pada titik.
Lalu kita refleksikan kepada titik pusat yang utama, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan melakukan rotasi. Kita rotasikan terhadap titik pusat kembali 90 derajat. Oke. Lalu setelah itu kita akan melakukan rotasi kembali dengan derajatnya 180. Baik, hasilnya akan seperti ini dan saya akan melakukan modifikasi kembali untuk batik yang di tengah ini atau batik kawung yang kotak ini. Pertama kita akan menggunakan titik baru dulu di sini, di sini, di sini dan juga di sini. Lalu kita akan menggunakan konsep refleksi pada titik bulat. Off. Kita refleksikan kepada titik yang E7 beliau. Hasilnya akan seperti ini dan kita akan refleksikan kembali pada titik yang F7. Lalu kita refleksikan kembali ke titik G7. Dan yang terakhir kita akan melakukan refleksi pada titik H7. Dan inilah hasil dari modifikasi batik kawung. Tapi sebelum itu, nanti kita akan menghapus terlebih dahulu titik-titiknya agar dapat terlihat batiknya dengan lebih jelas. Stay tune! Sebelum benar-benar penutup banget nih, jadi ada satu hal nih yang mau kami sampaikan. Jadi di dalam kurikulum penggerak ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Jadi, profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik. Nah, profil pelajar Pancasila ini tentu saja didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kreatif. Oke, sebagai siswa-siswi pelajar Pancasila banget nih, kami mengkaitkan tugas matematika minat kami ini dengan ke-6 profil tersebut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi, sebelum memulai tugas proyek, kami berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pengerjaan tugas sebelum kamera untuk video dimulai. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, melalui tugas ini yang dimana tentang modifikasi batik kawung dengan GeoGebra, merupakan salah satu cara untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, budaya lain ini kami maksudkan ke dalam GeoGebra. Dan yang ketiga ada bergotong royong. Nah, tentu saja melalui tugas ini, pastinya kami benar-benar mengerjakan tugas ini dengan saling bekerja sama dan juga saling membagi tugas. Karena dengan adanya kolaborasi bersama, akan menciptakan suatu keharmonisan yang membuat tugas ini dapat selesai dengan baik. Yang keempat, ada mandiri. Melalui tugas ini, walaupun kami harus bekerja sama, namun kami juga harus mandiri dalam melakukan masing-masing bagian dari tugas kami. Contohnya, di kelompok Bawung ini, ada Thalia yang bertugas sebagai perencanaan latar belakang batik. Lalu ada Christopher yang bertugas sebagai penerapan modifikasi batik pada GeoGebra, dan juga ada saya, Elin, yang bertugas sebagai editing video tugas. Lalu yang kelima, ada bernalar kritis. Nah, tentu saja melalui tugas ini kami diajak untuk berpikir kritis dalam penerapan materi transformasi geometri dalam pola batik yang kami modifikasi. Contohnya, kami menggunakan refleksi dan juga rotasi untuk memperindah modifikasi dari batik kawung ini. Lalu yang terakhir yaitu kreatif. Melalui tugas ini tentu saja kami diajak untuk terus berpikir secara kreatif nih dalam menentukan pola-pola modifikasi batik kawung, mulai dari menentukan batik apa sih yang akan kami modifikasi dan juga menentukan penggunaan tools-tools dari GeoGebra untuk membentuk suatu pola batik. Nah, baik, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan.
Jadi ini adalah hasil akhir batik dari kelompok kami yang diambil inspirasinya dari batik Kalung. Dan di sini kita sudah menghilangkan semua titik-titik di setiap objeknya. Dan inilah hasil akhirnya. Kita akan melihatnya tanpa garis dan tanpa garis. Ini adalah hasil akhir dari batik modifikasi kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Nilai yang bagus ya Bu. Wah.